kelompok 3 yang beranggotakan saya Maulida Yuningtyas Putri, Saya Indonesia Somale. saya Semangat Nafisa, Saya Saskia Ladisatana. Saya Muhammad Ega Ryan. Saya Fadil Zaman Yamsyah. Di sini kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui podcast. Halo sobat-sobat sekarang, kembali lagi bersama Pancasila. Sini aku jelaskan dengan Somale dari kelas 5. Di sini kita lagi kedatangan kelas 12 nih. Kenalin namanya? Nama aku Yolanda dari kelas 12 juga. Oke, nah di sini aku sama Kak Yolanda bakal ngomong-ngomong tentang Pancasila nih, penerapan Pancasila. Nah, menurut Kak Yolanda tahu nggak sih perumus Pancasila itu siapa? Terus Pancasila ada lingkungan kata. Nah, kalau misalnya nih menurut Kak Yolanda, penerapan Pancasila di lingkungan SMA 1 Raja Bungo itu apa aja sih? Yang kita lakuin ya. Iya. Pertama itu ada kegiatan Jumat pagi ya. Yang kedua itu melaksanakan kegiatan upacara, terus menjaga kebersihan lingkungan sekolah, terus melakukan musyawarah ketika pemilihan ketua kelas maupun ketua OSIS, dan yang terakhir menghormati guru serta teman-teman. Kak Yolanda sendiri udah ngelakuin? Sudah. Udah dong ya Mas ya. Terus menurut Kak Yolanda nih, apa penting kita sebagai siswa SMA 1 Raja Bungo menerapkan penerapan Pancasila di lingkungan ini? Ya tentu saja penting karena kan Pancasila itu mengajarkan kita tentang nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Tentu sebagai pelajar itu kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa berinteraksi dengan baik. Terus Kak Yolanda nih, apa sih tantangan untuk menerapkan Pancasila nih di lingkungan kita? Nah, Tantangannya apa juga? menurut aku sih dari efek globalisasi ya sekarang. Jadi kan masuk budaya asing nih ke negara Indonesia. Jadi kan banyak yang niru, misalkan contoh seperti dance itu kan. Nah, dance tersebut kan dari Korea, nggak apa ya? Terkadang tuh si dance itu nggak selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Kadang Menghilangkan gitu ya. udah juga menyimpang. Nah, terus sekarang ini kan banyak nih pemerintah atau orang penting yang mengabaikan perihal ketidakadilan ya. Tentu saja itu bertentangan dengan Pancasila. Apa pendapat Kak Yolanda? Menurut aku ya, kalau misalkan itu berarti si pemerintah itu nggak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Seharusnya yang Pancasila ini menjadi nilai dasar sebagai pedoman untuk berbangsa dan bernegara gitu dalam kehidupan. Menurut Kak Yolanda nih, apa Pancasila memiliki peranan penting sebagai sarana menyelesaikan masalah gitu? Masalah apa gitu? Ya tentu saja kan dalam sila kelima itu keadilan sosial itu kan pasti untuk mencari solusi keadilan yang seperti yang sebelumnya itu kan pemerintah nggak bertanggung jawab itu bisa. Nah, terus abis itu penggunaan teknologi informasi nih, kan kita sekarang udah ke era global gitu, generatif, AI gitu-gitu ya. Nah, penggunaan teknologi informasi menjadi tantangan penerapan Pancasila. Bagaimana menurut Kak Yola dan apa penyebab terjadinya gitu? Terjadinya apa? Teknologi informasi yang menjadi tantangan untuk penerapan Pancasila. Tantangannya dalam teknologi ya. Di teknologi kan di media sosial ya contohnya itu kan banyak yang menyebarkan berita hoax ya dari situ kan ada ujaran kebencian. Nah itu karena kurang kontrol penyebaran informasi dan minimnya literasi digital. Tantangannya itu jadi kita sebagai pelajar itu harus menerapkan atau mempelajari tentang literasi digital. Jadi menyaring juga ya dia ya.
Nah, terus selain tantangan, apa Pancasila dapat menyebabkan peluang ganti ya. Nih, menurut Kak Yolanda, bagaimana cara kita terus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kayak misalnya Pancasila ini jangan hilang penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama pasti kita mempelajari kan Pancasila itu, terus diterapkan gitu. Jadi kalau misalkan itu kita harus punya teman-teman atau lingkungan yang positif gitu, jadi kan bisa terpengaruh kepada diri kita. Kalau misalkan kita udah terlanjur nih terpengaruh sama pergaulan yang negatif, justru kita tuh yang harus membawa diri kita agar teman-teman kita itu jadi baik gitu. Jadi kita yang mengontrol diri ya. Gitu. Jadi kita jangan sampai terpengaruh. Nah, apa manfaat yang timbul jika kita nih menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya apa gitu? Manfaatnya berarti kalau gitu terciptanya persatuan yang kesatuan, terus lingkungan yang harmonis, berarti kan keadilan yang seadil-adilnya gitu, jadi semua. Oke, yang terakhir nih Kak, bagaimana cara mempengaruhi orang lain agar selalu menerapkan supaya menjadi negara kita tuh menjadi tidak hilang gitu Pancasilanya? Pertama kita tuh dalam berteman dulu nih ya, kita ingatkan teman kita kalau misalkan ngelakuin kesalahan yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Contohnya aja melanggar peraturan sekolah, datangnya telat. Nah, kalau misalkan ada yang kayak gitu, kita kasih tahu nih teman kita buat datangnya lebih awal lagi, bangkitnya lebih awal lagi, kayak gitu. Saling mengingatkan aja gitu ya. Mengingatkan. Oke, udah berapa menit? 5 menit. 5 lebih. Udah. Oke, segitu aja wawancara dari Kak Yolanda. Kak Yolanda terima kasih ya udah berkenan di wawancara. Nah, selanjutnya saksikan wawancara kita lagi dengan narasumber yang berbeda. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Nisa. Nah, di sini aku kedatangan narasumber baru nih. Kemarin kan kita udah wawancarin Kak Yolanda. Nah, di sini aku kedatangan dari kelas 12 juga ada Kak Edis. Halo, aku Edis dari Malaysia dari kelas 12 tahun. Nah, di sini aku juga mau nanya-nanya nih pendapat Kak Edis tentang Pancasila dan penerapan Pancasila di lingkungan kita. Nah, yang pertama nih Kak Edis, menurut Kak Edis apa aja sih contoh penerapan Pancasila yang kita lakukan gitu di lingkungan kita gitu? Menurut saya, contoh penerapan Pancasila di sekolah itu menghormati guru dan teman, menjaga kebersihan lingkungan, gotong royong, misalnya saat membersihkan kelas, dan juga menjunjung tinggi dan keadilan saat bermain. Kalau Kak Edis sendiri udah ngelakuin yang belum ya? Udah lah ya. Udah ya, menerapkannya dengan cara saling menghormati, tidak membeda-bedakan teman, dan bekerja sama saat melakukan diskusi kelompok. Nah, menurut Kak Edis nih, apa penting itu kita menerapkan Pancasila pada kehidupan sehari-hari kita gitu, khususnya sebagai pelajar gitu ya? Sangat penting ya, karena kan Pancasila itu mengajarkan kita nilai-nilai kesatuan, keadilan, dan juga kemanusiaan. Apalagi untuk pelajar seperti kita ini, itu sangat penting. Oke. Nih, kalau Kak Edis sendiri ada tantangannya nggak sih untuk menerapkan Pancasila gitu? Kalau menurut saya tantangannya itu kayak pengaruh media sosial yang kebanyakan seringkali menilai individualisme kebanyakan. Lalu juga adanya perbedaan latar belakang yang pendapat tentang sulit diterima oleh sebagian pelajar. Ya, jadi kayak berbeda-beda gitu ya kayak. Nah, terus nih sekarang ini kan banyak ya pemerintah atau orang-orang penting gitu yang mengabaikan perihal ketidakadilan. Nah, tentu saja itu bertentangan dengan Pancasila. Apa pendapat Kak Edis? Kalau tidak ada pemimpin ya, itu sangat penting bagi pemimpin untuk menegakkan nilai Pancasila agar si negaranya itu tentram, terjamin dan aman. Karena sila-silanya juga gitu ya Pancasila. Nah, terus menurut Kak Edis sendiri nih, apa Pancasila tuh memiliki peran penting gitu sebagai sarana menyelesaikan masalah, menyelesaikan suatu masalah?
selesai ngewawancarain kakak kelas. Sekarang aku juga mau nanya-nanya nih kelompok aku tentang Pancasila. Nah, dimulai dari Bagas dulu nih. Contohnya kerja kelompok dalam sekolah. Terus menurut Billy apa nih contohnya? Kalau dari saya itu contohnya banyak sih yang di lingkungan sekolah itu. Yang pertama kayak melakukan piket di kelas, terus dari itu aja. Menurut saya Pancasila di sekolah itu Pancasila ke-1 ya, Ketuhanan Yang Maha Esa. Contohnya melaksanakan sholat zuhur di masjid. Menurut saya saling membantu sesama teman. Menurut saya seperti berdiskusi saat kerja kelompok atau bermusyawarah, karena itu sama dengan penerapan Pancasila keempat, yaitu nggak usah. Menurut saya salah satu contohnya seperti sholat duha bersama di lapangan sekolah. Nah, jadi itu pendapat-pendapat dari kelompok kita nih. Nah, segitu aja wawancara kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.